Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mauliana Rafifa, saya dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang sudah saya baca dengan judul Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah dan Upaya Penanggulangannya di Kota Denpasar. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Pembangunan di era globalisasi ini didukung oleh munculnya teknologi yang sangat canggih. Di Kota Denpasar khususnya, perkembangan teknologi sangatlah pesat. Namun, teknologi tersebut memiliki dampak yang sangat besar dalam perubahan lingkungan yang disebabkan oleh tercemarnya lingkungan tersebut oleh limbah dan sampah. Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian saya akan menjelaskan metodologi yang dipakai pada penelitian kali ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum yuridis empiris, data yang utama digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan yang berasal dari pengamatan secara langsung dan melalui wawancara langsung dengan informan. 4 sifat penelitian ini adalah deskriptif yang berupaya untuk menggambarkan secara lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah dengan cara kualitatif, kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif. Kemudian hasil yang didapat dari penelitian kali ini yang pertama, dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah dan sampah. Di Kota Denpasar, pencemaran akibat limbah dan sampah terjadi di Sungai Badung. Sungai yang berada di kawasan perkotaan ini tercemar akibat limbah dan sampah. Hal tersebut terlihat dari banyaknya sampah-sampah yang menumpuk di bantaran sungai dan airnya yang berwarna keruh serta berbau amis. Limbah dan sampah berpotensi besar dalam pencemaran lingkungan karena menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup serta merusak ekosistem alami. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup, baik karena terjadinya pencemaran atau kerusakannya sumber daya alam, adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya sistem alami. Kemudian, hal yang dibahas pada kali ini adalah upaya pemerintah dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup. Upaya-upaya pemerintah dalam hal peduli terhadap pencemaran lingkungan dilakukan melalui pencegahan dan perlindungan. Upaya secara hukum dapat dilaksanakan dengan lebih mengintensifikasikan penegakan dari undang-undang yang berlaku. Secara non-hukum dapat dilakukan melalui sosialisasi dan himbauan. Hal ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan unsur desa yaitu PKK, tokoh masyarakat, dan karang taruna, serta menghimbau masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mencegah dan melindungi lingkungan dari pencemaran limbah dan sampah dengan cara mengadakan clean up sungai. Selain itu, pemerintah Kota Denpasar juga melakukan upaya melalui pengadaan lomba lingkungan yang melibatkan seluruh desa. Kesimpulan pada jurnal yang saya baca yaitu dampak dari tercemarnya lingkungan hidup adalah rusaknya ekosistem alami serta berkurangnya mutu lingkungan tersebut. Pada dasarnya, lingkungan tersebut tercemar akibat kegiatan manusia itu sendiri, baik melakukan kegiatan industri ataupun kegiatan rumah tangga yang menghasilkan limbah dan sampah. Di era sekarang, pemerintah harus lebih menggalakkan lagi kegiatan yang dapat menunjang pengelolaan dan pengawasan terhadap lingkungan hidup. Serta pemerintah harus lebih mengawasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan. Jadi itu adalah hasil dari jurnal yang saya baca. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.